Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang akan membahas tentang tes hasil belajar, masih berkaitan dengan pertemuan minggu lalu dan masih tentang materi yang sama. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mereview hasil pengerjaan dari tugas-tugas kalian yang sudah dikumpulkan lewat Sibering. Beberapa sudah saya koreksi dan ingin rasanya saya bahas karena ada kekeliruan, ada kekeliruan, jadi rasanya perlu dibahas dan diluruskan. Baik, sebagai pengingat kembali bahwa materi kita kali ini adalah tentang mengembangkan tes hasil belajar, yang dimana mengembangkan tes hasil belajar ini sangat amat dipengaruhi oleh indikator dan kompetensi dasar. Juga karena ini mengembangkan tes hasil belajar yang tujuannya untuk mengukur apakah peserta didik kita dapat mencapai tujuan kita, maka juga harus diperhatikan kompetensi dasar dari indikator. Gitu. Ketika indikator menyebutkan peserta didik dapat menjelaskan, berarti di tes hasil belajar ini sifat soalnya adalah soal yang mampu mengeksplor peserta didik untuk bisa menjawab dengan penjelasan yang baik. Bisa berupa esai, bisa berupa objektif. Juga harus menjadi perhatian dalam mengembangkan tes hasil belajar dibutuhkan satu tabel kisi-kisi. Saya sangat apresiasi kepada kalian yang sudah mengerjakan semua tugasnya dengan baik, sudah lengkap, sekoreksi saya sudah lengkap, tapi ada beberapa yang harus kita luruskan. Apa saja? Mari kita simak. Saya mengambil jadi saya akan menampilkan beberapa yang saya screenshot dari hasil pengerjaan tugas kalian yang sudah dikumpulkan di Sibering. Gitu. Tenang saja, tidak ada nama atau identitas yang saya tampilkan. Jadi ini bisa kita jadikan acuan sebagai contoh bersama. Gitu ya, mohon diperhatikan. Baik, yang pertama berkaitan dengan petunjuk pengerjaan tes. Ini banyak di antara kalian yang membuatnya seperti ini kurang lebih. Sebelum mengajarkan baca doa terlebih dahulu, jawab soal dengan baik dan benar. Skor nilai untuk nomor 1 dan 2 ada 10 poin, skor nilai untuk nomor 3, 4, 6, 7, dan 15, dan seterusnya. Kalau boleh saya berikan pandangan bahwa skor tidak perlu dimasukkan ke dalam petunjuk. Kenapa? Karena hanya akan membuat mengganggu konsentrasi peserta didik. Pasti kalian pun merasakan misal ketika dalam kondisi under pressure 120 menit, misal waktu pengerjaan atau di sini dikatakan 2 jam dengan soal yang mungkin kompleks dan sifatnya butuh uraian-uraian yang mendalam, maka dengan adanya angka-angka ini untuk sebagian orang akan menganggap ini semakin membuat dia selektif untuk mengerjakan soalnya gitu. Yang jadinya hitung-hitungan gitu. Maksudnya di samping dia harus menjawab, berpikir untuk jawabannya, juga di samping itu dia harus mengkalkulasi, oh kalau saya jawab ini nilainya segini, kalau jawab ini. Jadi kalau bisa hindari penulisan skor di petunjuk pengerjaan tes. Gitu. Nah, lalu untuk durasi ada baiknya diurai, jangan 2 jam, tapi ya berapa? 120 menit. Gitu. Jadi jangan menggunakan durasi dengan satuan jam. Gitu. Lalu, ya ini secara keseluruhan sudah baik ya untuk petunjuk. Pastikan benar-benar mendetail ya. Apakah harus menggunakan tinta hitam? Kalau misalnya memang diperlukan seperti itu, ditulis juga boleh. Kalau misalnya ini memang tulisan esai, tulisan harus bisa dijawab dengan baik dan benar juga, dengan baik dan bisa dibaca misalnya, boleh juga gitu. Jadi benar-benar menjadi petunjuk bagi peserta didik. Juga misalnya dilarang menggunakan alat bantu, gitu. Jangan sampai rancu karena petunjuk pengerjaan soal ini bisa dijadikan dalih bagi peserta didik yang misalnya ketahuan saat pengerjaan menggunakan handphone atau ketahuan membuka buku catatan gitu. Karena ya memang tidak ada di aturannya gitu. Ditambah misal ketika nanti kalian masuk ke kelas PKM misalnya,
pas mau ujian atau pas mau tes, tidak ada himbauan di awal berupa lisan. Sudah secara tulisan juga tidak ada, secara lisan pun tidak ada juga. Misalnya dilarang menggunakan handphone atau dilarang menggunakan buku. Petunjuk pengerjaan tes secara tulisan tidak ada. Nah, secara lisan pun kalian juga terlewat. Nah, itu bisa semakin menjadi dalih buat peserta didik menganggap, oh berarti boleh. Gitu. Jadi hati-hati sekali. Harus diperhatikan betul petunjuk pengerjaan tes. Baik, ini untuk yang pertama. Yang kedua, untuk kompetensi dasar seperti identifikasi, baiknya berbentuk esai. Di sini saya menemukan salah satu dari kalian, atau mungkin beberapa dari kalian yang membuat kompetensi dasarnya ini ya, mengidentifikasi indikator, mengidentifikasi metode, dan menerapkan survei kepuasan. Tapi untuk bentuk soalnya, mengidentifikasi tes kinerja hafalan. Mungkin saya apresiasi ya, mungkin harapan dari guru adalah ingin peserta didiknya hafal betul tentang kepuasan pelanggan dan pengukuran kepuasan. Tapi untuk tes kinerja hafalan itu rasanya tidak cocok untuk diterapkan di mata pelajaran ini pemasaran untuk di kelas 11. Baiknya dibuat esai dengan baiknya dibuat esai, karena kalau untuk tes kinerja hafalan gitu jadinya sifatnya seperti literasi gitu, mata pelajaran literatur gitu. Jadi baiknya dibuat bentuknya esai. Lalu juga untuk di sini ada ini nanti analisis, membahas analisis nanti akan di slide selanjutnya akan saya fokuskan. Baik, ini ya saran untuk kalian ketika misalnya memang mau menggunakan tes hafalan, lebih baik gunakan itu pada mata pelajaran yang berbasis literasi. Kalau untuk mata pelajaran yang berbasis pemasaran, saya rasa baiknya esai saja, dibuat esai. Atau kalau benar-benar ingin menguji hafalan mereka juga bisa melalui tes objektif, pilihan ganda misalnya. Dihadirkan pilihan bla 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 bla. Di antara di atas mana yang termasuk indikator kepuasan pelanggan. Kan itu juga melatih hafalan mereka. Gitu sih. Oke, selanjutnya, analisis bentuknya seperti apa, harus ada rambu-rambunya. Oke, ini ya, tadi saya membahas tentang analisis. Jadi di salah satu atau beberapa dari kalian, di tabel penilaian tes praktikum atau kinerja, ada tabel yang berisi seperti ini, hasil analisis tingkat kepuasan pelanggan. Nanti kalau benar di checklist benar, kalau salah checklist salah. Hasil analisis. Nah, analisis ini maknanya banyak ya. Jadi perlu dibuat rambu-rambunya. Bentuk analisis tingkat kepuasan pelanggan tuh yang dimaksud oleh guru apa? Apakah dengan mampu membuatkan diagramnya atau mampu memberikan kesimpulan, misalnya dari angket 20 responden ini 18 diantaranya, ini saya sedang mencontohkan analisis ya, dari angket yang disebar kepada 20 responden, 18 diantaranya mengatakan puas terhadap produk A, satu diantaranya merasakan tidak puas, satu yang lain biasa saja. Dari situ dapat disimpulkan bahwa produk A memuaskan pelanggan. Nah, itu kan hasil analisis kan. Jadi mungkin bisa dikatakan atau dijadikan rambu-rambunya adalah hasil analisis tingkat kepuasan pelanggan itu dengan dapat menyebutkan kesimpulan atau dapat menyebutkan range setiap responden kayak gitu. Jadi jangan sekedar hasil analisis tingkat kepuasan pelanggan, hasil analisis keluhan pelanggan, hasil analisis saran pelanggan. Hasil analisisnya ini apa yang ingin dimaksud? Ya, jadi secara umum maksud saya adalah ketika kita mau membuat soal, betul-betul harus disiapkan kunci jawabannya agar nantinya kita tidak rancu dalam mengoreksi. Gitu. Meminimalisir tingkat subjektivitas dalam menilai, walaupun pada umumnya guru itu saat menilai peserta didik akan terpengaruhi sama sisi subjektif, misal keaktifan peserta didik, kecermatan peserta didik itu akan mempengaruhi si guru dalam menilai. Tapi ya karena nilai itu kan harus objektif ya, semaksimal mungkin harus objektif. Nah, di awal kita harus benar-benar mempersiapkan
kunci jawaban yang tepat. Gitu. Baik, selanjutnya. Di sini saya menemukan peserta didik kelas 11 kelas 10 akan mampu menjelaskan pengertian. Yang bermasalah di sini adalah ketika menggunakan bentuk soal objektif dalam kurung esai. Gitu. Jadi kayaknya ada yang salah ya. Objektif, esai. Harusnya objektif dan esai ini adalah dua jenis atau dua bentuk soal yang berbeda. Objektif mah objektif, esai mah esai gitu ya. Jadi ini apa rancu nih jadinya? Maunya apa? Jadi perlu diingatkan kembali bahwa tes objektif itu terdiri dari multiple choice, benar salah, hal-hal yang sifatnya bernilai benar. Kalau dia menjawab benar ya benar, kalau misalnya salah ya salah, tidak ada di antara gitu. Tidak, sifatnya tidak mengembangkan. Objektif betul. Tapi kalau esai ya sifatnya bisa berupa analisis, bisa berupa deskripsi gitu, dan sebagainya. Yang jelas ini ya dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai disatukan seperti ini. Baik. Selanjutnya materi komunikasi bisnis. Oke, ini juga untuk beberapa banyak yang saya temukan di antara kalian ketika menuliskan materi dan indikator soal itu isinya sama. Seperti ini contohnya, materinya pengertian komunikasi bisnis, indikator soal pengertian komunikasi bisnis. Jadi, teman-teman, ada manfaat dibuatkannya kolom kompetensi dasar dan indikator adalah untuk membantu kalian dalam menentukan materinya. Jadi maksudnya gini, kita lihat kompetensi dasar. Peserta didik akan dapat mendemonstrasikan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis di sini adalah materinya, gitu. Atau yang di indikator juga kan dapat menjelaskan pengertian komunikasi bisnis. Maka sepanjang soal yang kalian buat adalah untuk si kompetensi dasar ini, maka sepanjang itu materinya ya komunikasi bisnis, gitu. Indikator soal baru masuk ke sub poin dari si materi. Nah, misalnya nih pengertian komunikasi bisnis, komunikasi verbal, komunikasi apa, jenis-jenis komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi misal gitu. Jadi indikator soal lebih detail. Untuk materi ya materi keseluruhan, materinya apa yang mengacu pada si kompetensi dasar. Gitu ya. Jadi jangan sampai saya banyak menemukan di setiap baris materinya itu sama dengan indikator soal. Berbeda ya harusnya ya. Itu yang pertama. Lalu untuk penomoran soal, saya juga cek sih di contoh yang saya sampaikan di PowerPoint memang ada kesalahan. Bahwa baiknya untuk nomor soal, ketika misal memang indikator soalnya pas ada 2 gini, jadi lebih baik disesuaikan. Butir 1 untuk indikator 1, butir 2 untuk indikator 2. Diletakkan berbeda, dan skornya pun dipecah. Ini 10, ini 10. Gitu. Karena kalau 20 begini nanti akan atau nomor 1 skornya 15, nomor 2 skornya 5. Jadi totalnya 20 kan rancu ya. Jadi dipecah. Gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Jika membuat soal praktikum atau tes kinerja harus membuat tabel penilaian. Nah, ini saya menemukan ada di antara kalian yang menuliskan soal, tapi tidak ada tabel penilaiannya. Ini juga akan fatal jatuhnya. Praktikanlah sebuah etika komunikasi bisnis melalui email, lalu kirimkan pekerjaan Anda ke email bla bla bla, deadline sekian. Nah, misal kita lihat nomor 1. Perhatikan betul saat membuat soal ya. Kalimat tuh harus jelas. Karena kalau tidak akan membuat rancu peserta didik, dan kalau rancu itu kesalahan ada di guru. Contohnya ini, praktikanlah sebuah etika bisnis melalui email. Apakah bentuknya video, apakah bentuknya texting, kita nggak tahu di sini. Lalu misalnya bentuknya texting, formatnya seperti apa, kita juga nggak tahu. Gitu. Jadi harus ada rambu-rambunya, harus ada tabel penilaiannya. Lalu ini sudah cukup baik. Nomor 2, buatlah sebuah video tentang komunikasi bisnis, lalu ada ilustrasinya di sini, sudah sangat oke. Ya, tapi baiknya seperti tadi ya, ketika ingin membuat soal, kalimatnya harus perhatikan betul apakah dapat dimengerti, juga rambu-rambunya, gitu. Jangan sampai membuat rancu peserta didik. Dan harus membuat tabel penilaian. Gitu. Next.
Nah ini ya, sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ketika memang ada dua, ini kan dijadikan dua nih, saya bingung. Akan membuat bingung guru, 4, 5 ini maksudnya apa? Maka baiknya disejajarkan dengan si indikator, skor pun disejajarkan. Oke, ini contoh benar materinya, jadi dia memahami sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Materinya, oke, sorry, harusnya ditambah ya, perkembangan ilmu ekonomi. Nah, ini benar nih, secara keseluruhan. Jadi, ini ditambahkan perkembangan ilmu ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini indikator soal mengacu pada sini, tinggal sub-subnya saja, sejarah ilmu, pengertian ilmu, tujuan ilmu, dan seterusnya gitu. Cuma ini agak sedikit diperbaiki juga ya, posisi-posisinya. Nah, ada lagi kunci jawaban dari salah satu milik kalian. Jawaban sesuai penalaran siswa. Nomor 1, kunci jawaban nomor 1. Nalarnya siswa itu kita nggak tahu. Gitu. Tetap harus ada controlling dari guru. Tetap harus ada rambu-rambunya. Misalnya soalnya jelaskan pengertian dari A. Terus kunci jawabannya sesuai penalaran siswa. Siswa bisa saja dalam tanda kutip ngawur. Dan butuh kalau misalnya dia ngawur dan guru nggak tahu kalau peserta didik kita ngawur, nah akan makin ngawur dah tuh pengetahuan peserta didik. Jadi fungsi guru itu hati-hati sekali, harus mengkontrol pemahaman mereka. Jadi tetap harus dibuatkan kunci jawabannya, minimal mereka harus misalnya harus menyebutkan 2 dari 3 atau mampu menyebutkan apa, ada rambu-rambunya, jangan sampai sekedar penalaran saja. Oke, baik, itu yang bisa disampaikan. Ini karena hari ini kita review, maka diberikan kesempatan kembali untuk kalian memperbaiki tugas yang sudah dikerjakan. Dan dari urutannya juga tolong diperbaiki, diawali dengan tabel kisi-kisi. Tabel berupa, bisa berbentuk landscape ya. Saya ada beberapa menemukan dipaksakan berbentuk portrait, jadinya tidak asik dilihat gitu. Jadi silahkan dibuat landscape. Lalu lembar selanjutnya, nah kalau kalian kan mengerjakannya karena memang sesuai urutan yang saya sampaikan di materi ya, soal dulu, kunci jawaban, lalu petunjuk soalnya. Kita coba buat simulasi real yang seakan-akan kalian akan membuat soal beneran untuk peserta didik. Jadi dibuatkan dalam satu lembar yang sama, misalnya petunjuk ke soal, lanjut soalnya. Gitu. Ingat ya, ini kondisinya sudah dalam perbaikan semua ya, sudah dalam revisi. Petunjuk soal, lanjut soal. Nah, lembar selanjutnya baru kunci jawaban. Di dalam kunci jawaban kalian diakhiri dengan scoringnya. Misalnya kunci jawaban nomor 1, pembelian adalah bla 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 bla, titik dalam kurung skornya berapa. Gitu. Kalau misalnya bentuknya praktikum atau kinerja, berarti kunci jawabannya berupa tabel penilaian praktikum atau tes kinerja. Gitu ya. Jadi dibuat berurut begini agar rapi. Nah, selanjutnya upload si bearing dengan nama filenya seperti ini ya. Kalau kelas A, kalau kelas B PP kelas B berarti, dan bentuknya PDF. Deadline-nya Selasa 5 Mei 2020. Baik, itu untuk perbaikan. Jadi selamat mengerjakan kembali, dilakukan perbaikan kembali, cek and recheck kembali. Saya sangat mempersilahkan kalau kalian mau sharing dengan teman-temannya. Jadi misal punya kalian lagi revisi, dimintain tolong ke teman yang lain untuk bantu cek. Saling cek gitu, saling cek and recheck sangat diperbolehkan. Karena ini butuh kejelian juga. Dan saya rekomendasikan juga untuk soalnya, kalau bisa memang dibaca oleh teman. Kalau udah selesai nanti ya, kalau selesai revisi sebelum diupload ke si bearing, coba minta tolong temannya untuk membaca soal-soalnya. Apakah soalnya bahasa di soal itu sudah cukup dimengerti? Gitu. Karena biasanya guru itu punya tingkat bahasa yang lebih tinggi dalam tanda kutip dengan peserta didik. Jadi jangan sampai kita membuat soal yang rumit secara bahasa ya. Maka saya sarankan sebelum diupload, minta cek and recheck bantuan temannya, apakah soal sudah mudah dipahami atau belum bahasanya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Semangat untuk cek and recheck kembali. Untuk minggu depan, di pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi strategi pembelajaran. Gitu. Kalau kalian pernah dengar RPP, nah kita akan mulai ke sana insya Allah. Strategi pembelajaran berkaitan dengan model, media, dan metode pembelajaran. Baik, itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi selamat merevisi hasil pekerjaan kalian. Jangan lupa deadline-nya. Tetap semangat menjalani ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.